Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika calon manusia masih berada di dalam rahim seorang ibu, Allah sudah bertanya kepada calon roh tersebut. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum qalu bala. Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Qalu syahidna. Dari ayat di atas tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap jiwa, roh di dalam alam kandungan sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala. Betul, kami bersaksi. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa secara garis besar tauhid adalah meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Sehingga kita tahu bahwa tauhid adalah merupakan fondasi agama Islam. Tanpa tauhid maka Islam seorang percuma saja. Tanamkanlah jiwa tauhid dalam hati dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tausiah edisi Ahad 21 Februari 2021 kami akan menyampaikan tausiah dengan judul 6 tanda orang yang benar-benar memiliki tauhid. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 6 tanda kalau orang itu benar-benar memiliki tauhid. Adapun tanda yang pertama adalah hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang senantiasa memiliki tauhid, hanya Allah yang pantas disembah, maka dia selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Dengan mengingat Allah yang banyak, hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah yang banyak, hati kamu akan merasa tenang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun tanda orang yang memiliki tauhid yang kedua adalah selalu merasa berdosa. Kita tahu bahwa orang yang memiliki tauhid yang tinggi rasanya setiap hari selalu merasa melakukan dosa. Saya yakin orang yang memiliki tauhid yang tinggi tidak akan melakukan dosa besar, tapi karena dia memiliki tauhid yang tinggi, maka seolah-olah dia merasa setiap saat, setiap detik merasa berdosa, dan dia hanya mohon kepada Allah agar dosanya benar-benar diampuni, hingga ketika dia menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, tidak membawa dosa sedikit pun. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun tanda orang yang memiliki tauhid yang ketiga
adalah jika diberi nikmat akan bersyukur dengan ucapan dan amal. Kita tahu bahwa betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kalau kita ingin menghitungnya tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmatku, kamu tidak akan bisa menghitungnya. La in syakartum la idzannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, niscaya akan aku lipat gandakan nikmatku, dan manakala kufur, ingatlah siksaku sangat pedih. Untuk itu orang yang memiliki tauhid, maka dia selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Maka orang yang senantiasa bersyukur manakala diberi nikmat Allah, maka dia hanya mengucapkan alhamdulillah, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Bersyukur artinya berterima kasih, sehingga ketika Allah berikan satu nikmat, nikmatnya kita terima, sebagian kita kasihkan pada orang lain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat, yang merupakan tanda orang yang memiliki tauhid, adalah jika ditimpa musibah akan bersabar dan tetap bersyukur. Kita tahu bahwa orang yang kena musibah ini tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana keistiqomahan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia diuji dengan sakit, maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap sabar atas cobaan yang dideritanya. Dengan demikian manakala Allah memberikan cobaan, ujian, diterima dengan ikhlas, tawakal, dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun tanda tauhid yang kelima adalah selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Kita tahu bahwa orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita, suatu saat juga akan senantiasa membalas kebaikan. Akan tapi orang yang memiliki tauhid yang tinggi, maka ketika dia dizalimi, dianiaya, disakiti, maka dia tidak akan membalas dendam, dia tidak akan mendolimi, dia tidak akan menyakiti, tapi dia akan membalas dengan kebaikan. Maka dari itu, ketika kita dianiaya, dizalimi, disakiti, malah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersabar, Allah akan mengangkat derajat kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun tanda memiliki tauhid yang keenam adalah tidak terlalu mencintai dunia. Kita tahu bahwa memang hidup di dunia ini kita butuh harta di dunia, tapi harta di dunia bukanlah segala-galanya. Karena kita disuruh untuk mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaan dunia. Wabtaghi fima ataka wadal akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan melupakan kebahagiaan duniamu. Itulah 6 hal yang perlu kita miliki manakala kita benar-benar memiliki tauhid yang tinggi. Dengan demikian manakala ketika kita memiliki tauhid yang tinggi, maka segala gangguan, godaan, rayuan, tipuan yang datangnya dari setan, iblis manusia yang mengganggu kita akan menolaknya. Maka dari itu kita bersyukur pada Allah dan selalu berdoa, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan.
Itulah 6 tanda orang-orang yang benar-benar memiliki tauhid. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki tauhid yang kita pegang sampai akhir hayat, yang bersumber pada kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian, manakala kita tetap berpegang pada kalimat la ilaha illallah, apapun yang terjadi sampai kita mati tetap berpegang pada kalimat la ilaha illallah, insya Allah kita husnul khotimah dan akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian sedikit tausiah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.